Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengupload artikel di jurnal media kesehatan masyarakat ya. Saya akan memulai dengan eh, menunjukkan kepada teman-teman sekalian ya proses dari awal ya. Dari awal bagaimana suatu artikel disubmit ya. Oke, yang pertama kita harus masuk ke Google dulu ya. Bisa menggunakan browser apa saja, bisa Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla dan browser lain, itu terserah, itu hak masing-masing. Dan kita mencari di Google kata kuncinya ini media kesehatan masyarakat, dan kita akan menemukan tulisan seperti ini ya. Pastikan di journal.undana.ac.id ya. Nah, kita klik media kesehatan masyarakat dan tampilan jurnalnya seperti ini. Nah, setelah sampai di sini, bagi seorang penulis yang akan mengupload artikelnya, pastikan terlebih dahulu membaca petunjuk-petunjuk atau menu yang ada di sini. Ya. Di sini ada focus and scope ya. Jadi jurnal ini jurnal apa dan mengcover bidang ilmu apa saja ya yang bisa dipublish di jurnal ini. Kemudian peer review proses, editorial reviewer, dan seterusnya sampai open access policy. Nah, yang penting bagi seorang penulis yang akan mengupload artikelnya itu membaca, yang pertama itu adalah focus and scope, ya, mengetahui jurnal ini apa dan mengcover bidang apa saja. Kemudian yang kedua adalah author guidelines. Author guidelines ini adalah petunjuk bagi penulis. Ya. Apa-apa yang harus ditulis di dalam manuskrip atau naskah dari artikel itu ya. Nah, dibaca semua di sini dari atas sampai ke bawah ya. Sampai pada cara penulisan referensinya seperti apa. Terus ya, sampai di privacy statement ya. Dibaca semuanya. Setelah itu yang penting lagi adalah publication ethics. Jadi etika publikasi di jurnal ini. Ini dibaca semuanya, dipahami supaya tidak ada implikasi pelanggaran etik atau pelanggaran hukum yang lain. Ya. Ketentuan di jurnal ini mengikuti yang dipublish di bagian ini ya, publication ethics, etika publikasinya. Ya. Setelah dibaca ini, yang berikut lagi adalah artikel template. Ya. Jadi di sini ada template dari manuskrip yang akan diupload ke jurnal. Dan teman-teman bisa download di sini ya. Tinggal klik here ya. Klik here nanti akan langsung menuju ke template-nya. Nah, ini template-nya. Nanti langsung klik di sini saja untuk download-nya. Nah, baca baik-baik template ini. Kemudian ketik naskah sesuai dengan template ini ya, ketentuan yang ada di template. Bagian pendahuluan isinya apa, bagian metode isinya apa saja, hasil ya. Terus pembahasan itu isinya apa saja. Terus ya, semua ketentuannya. Oke, setelah dipahami betul, mulailah menyusun naskah atau manuskripnya. Nah, setelah naskahnya sudah selesai, untuk bisa mengupload atau submit artikelnya di jurnal ini, terlebih dahulu teman-teman harus melakukan registrasi atau pendaftaran. Ya. Caranya dengan mengklik di kolom register atau di menu register.
menu register ini ada beberapa keterangan yang harus diisi. First name, nama pertama, atau nama depan, nama tengah, nama belakang, afiliasi atau tempat kita bekerja, bisa dinas kesehatan, bisa rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di kampus juga, ya. Kemudian country, dari negara mana, sertakan email, ya. Kemudian buat suatu username, ya, atau sebuah nama pendek, ya, yang akan dipakai untuk login nanti, ya. Tidak usah terlalu ribet-ribet username-nya, ya, pendek-pendek juga baik, ya. Kemudian buat password-nya. Password ini harus diingat, ya. Setelah dibuat password ini, tuliskan di catatan khusus teman-teman, ya. Kemudian tulis ulang lagi. Setelah semua kolom ini atau kolom keterangan ini terisi, semua yang bertanda merah ini wajib, ya. Yang bintang merah ini wajib, ya. Klik yes. I agree to have my data collected and storage according to the policy statement, ya. Kita setuju bahwa data-data kita itu akan dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan kebijakan jurnal ini. Kemudian centang lagi di bagian yes. Saya ingin mendapatkan notifikasi bila ada publikasi terbaru dan juga ada pengumuman terbaru dari jurnal. Kemudian setelah dua ini diberi tanda centang, klik I'm not a robot, ya. Setelah ada keluar tanda centang hijau seperti ini, kemudian klik register. Ya. Nah, setelah klik register, kita akan mendapat pemberitahuan di email kita, email yang didaftarkan di bagian sini tadi, bahwa kita sudah sudah selesai mendaftar di jurnal ini atau sudah selesai membuat akun di jurnal ini, ya. Nah, untuk mengeceknya benar sudah sukses pendaftarannya, buka saja email masing-masing, email yang didaftarkan di sini, dan dicek di bagian inbox-nya, apakah ada pemberitahuan dari jurnal MKM atau tidak, ya. Kalau sudah ada, berarti sukses untuk pendaftaran. Oke, setelah klik register, selesai. Nah, kita akan mensubmit artikelnya atau mengupload artikelnya. Nah, untuk mengupload artikel ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita klik login ini dulu, ya. Login di bagian sini. Masukkan username yang dibuat, kemudian masukkan passwordnya, ya. Nah, kemudian ini sebelum klik login perhatikan ada tanda keep me logged in, ya. Ini diberi tanda centang kalau kita mengakses jurnal ini dari laptop kita sendiri dan browser yang ada di laptop kita sendiri, ya, supaya tidak perlu tidak perlu ketik ulang username dan password, ya, dengan sendirinya dia login terus di laptop kita. Tapi kalau menguploadnya dari warnet atau dari laptop orang lain atau dari yang bukan milik kita, sebaiknya jangan diberi centang. Centang ini hanya untuk laptop yang milik kita sendiri dan yang kita kuasai sendiri, ya, supaya data-data kita tidak diketahui orang, ya. Nah, saya sendiri sudah punya account di sini dan sudah punya username dan password, ya. Nah, kita klik login, ya. Setelah klik login, tampilannya akan seperti ini, ya. Nah, kebetulan saya adalah seorang copy editor dari jurnal ini, jadi tampilan antarmuka yang muncul itu seperti ini, ya. Nah, kalau teman-teman sekalian yang baru pertama kali membuat, mungkin tidak seperti ini, ya. Ini tampilan lebih kepada pengelola jurnal. Nah, bagaimana mengupload artikel atau membuat submission baru, ya. Di sini ada menu submission, ya. Nah, di menu submission ini di bagian ujung ada tulisan new submission, ya. Tinggal kita klik saja new submission. Nah, cara lain, ya, bisa juga dengan menggunakan dari web, ya. Kita klik submission di sini.
Kemudian ini setelah login ya, kita klik submission ya, kemudian klik make new submission. Dengan sendirinya akan diarahkan seperti ini. Sama dengan tampilan yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke submit an article ya. Nah, di bagian sini ada 5 tahapan ya, mulai dari start, upload submission, enter metadata, confirmation, dan next steps. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu, start. Pastikan ya, ini submission requirement atau hal-hal yang diperlukan untuk membuat submission. Kita harus membaca ini semua ya, dan memahami betul isinya sebelum kita melakukan submission secara lengkap ya, atau sebelum nanti berproses ke langkah selanjutnya. Yang pertama, kita harus memberi tanda centang pada semua ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, pastikan bahwa artikel ini, jadi kita ini semacam kalau penulis itu mendeklar atau memberi pernyataan bahwa submission kita atau artikel yang kita upload di sini itu belum pernah dipublikasikan sebelumnya ya. Atau mungkin pernah dipublikasikan pernah disubmit di jurnal lain, tapi mungkin dengan pertimbangan tertentu dan lain-lain sebagainya, ya mungkin tidak bisa. Nah, ini perlu ada keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahan untuk editor ini bisa dituliskan di sini ya. Comment for the editor ya. Ini kaitan dengan statement yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua, file yang disubmit atau diupload itu dalam bentuk file Microsoft Word ya. Nah, saya menyarankannya menggunakan Word yang terbaru ya, bisa Word 2019 atau Word yang menggunakan Office 365 ya, bisa juga ya. Ya, yang lama bisa juga, tapi biasanya akan menyulitkan di dalam editing ya. Kemudian ya, pastikan juga di artikel yang atau manuskrip yang kita upload itu di bagian rujukan referensi atau daftar pustakanya itu URL-nya jelas gitu ya. Kalau perlu ya menggunakan rujukan-rujukan yang bisa diverifikasi secara online di internet melalui URL itu alamatnya ya. Nah, ini yang keempat ini soal ketentuan yang ada di dalam author guidelines dan template itu ya. Nah, pastikan bahwa kita nyatakan bahwa itu sudah mengikuti ketentuan itu. Dan teksnya juga ya, penulisan referensi bibliografinya juga sudah memenuhi standar yang disyaratkan dalam author guidelines atau yang ada di dalam template artikel ya. Setelah ini semua dicentang ya, kita akan submit sebagai apa ya, karena di sini tampilan di saya itu bervariasi ya, karena saya adalah salah satu pengelola di jurnal ini. Nah, teman-teman yang bukan pengelola atau yang betul-betul sebagai author saja, klik di bagian author ya. Kemudian centang ini ya, yes, saya setuju untuk mematuhi ya aturan ya, ketentuan yang ada di dalam jurnal dan juga ketentuan copyright ya. Kemudian saya setuju untuk data-data saya ini dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan pernyataan kebijakan dari jurnal ini sendiri ya. Nah, setelah semua ini dicentang, kita klik save and continue ya. Nah, di bagian sini kita akan masuk ke submission ya. Bagian ini ada beberapa komponen penting, artikel teks, yaitu manuskrip atau naskah publikasi kita, research instrument itu adalah instrumen penelitian kita ya. Kemudian research material atau bahan-bahan atau ya materi-materi dari penelitian kita yang kita gunakan ya. Ini sebagai tambahan saja untuk mendukung manuskrip kita gitu ya. Hasil penelitian, transkrip, hasil analisis data atau dataset, misalnya data master tabel dan lain-lain atau sumber-sumber lain. Namun yang utama itu adalah artikel teksnya yang harus
upload ya. Jadi kita pilih artikel teks di sini, kemudian kita klik upload, upload file ya. Kita akan diarahkan untuk memilih file yang tersimpan di dalam laptop kita atau komputer kita. Nah, misalnya saya akan sudah selesai ditulis, sudah sesuai dengan template dan sebagainya ya. Klik, kemudian open, dengan sendirinya masuk. Pastikan sampai 100%, ada centang hijau ya. Setelah itu klik continue ya. Kemudian klik continue lagi, kemudian klik complete ya. Oke, sampai di sini sudah ada satu file yang terupload, yaitu naskah publikasi kita atau manuskrip kita. Nah, untuk meyakinkan editor bahwa naskah kita ini bukan naskah kaleng-kaleng, bukan naskah ecek-ecek atau penelitian yang biasa-biasa atau yang lain-lain ya, kita tambahkan lagi upload file. Nah, ini bisa di sini jangan diganggu yang bagian ini karena ini bukan revisi. Kalau mau ganti artikel yang tadi, misalnya kita salah upload yang artikel pertama tadi, maka kita klik di sini ya. Pilih di sini, di yang ini. Kita ganti lagi dengan artikel yang baru. Tapi kalau bukan mau mengganti artikel itu, kita mau menambah file tambahan, bukan manuskrip lagi, tapi mau menambah transkrip misalnya, biar editornya bisa melihat. Ya, tinggal kita pilih transkrip, dataset, data analisis, atau sumber-sumber lain. Ini tinggal ditambahkan saja. Tujuannya supaya meyakinkan editor bahwa artikel kita ini memang artikel yang sangat bermutu dari riset yang original, gitu ya. Seterusnya. Jadi tinggal ditambah-tambahkan saja upload filenya di sini. Setelah selesai, kita upload file manuskrip utama atau artikel jurnal itu dan file-file tambahan lain, kita klik save dan continue ya. Save. Nah, di bagian sini kita akan mengurus metadata. Metadata ini adalah data-data karakteristik dari artikel ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada prefix atau awalannya ya, berisi kata sandang ini ya. D ya, itu prefix. Nah, kalau yang menggunakan bahasa Indonesia biasanya tidak ada ini. Kalau yang bahasa Inggris biasanya ada. Jadi di bagian prefix ini bukan huruf awal atau ini apa ya, tapi ini kata sandang atau kata depan ya, yang ada di judul ya. Kalau judulnya bisa ini apa, tidak memerlukan kata sandang ini, ya tidak perlu ya. Yang penting itu adalah yang bertanda bintang merah ini. Nah, kita ketikkan judulnya di sini ya. Nah, misalnya ini ya, saya pilih judul epidemiologi kecelakaan lalu lintas pada pengemudi sepeda motor. Setelah kita klik judul ini, ya pastikan judulnya sudah oke. Ya, saran saya sebaiknya kata-kata awalnya yang dibuat kapital ya. Ya, kecuali pada kata-kata penghubung ya atau kata-kata depan di jurnalnya cukup dibuat huruf kecil semua. Kalau yang judul yang ini ya awalnya saya sarankan, ini saran ya untuk menggunakan huruf kapital di depan ya. Kemudian ada subtitle ya. Kalau judul ini misalnya cukup ya, tidak perlu ada tambahan ya. Lihat ketentuan di author guidelines, ya sudah cukup dengan ini, tidak perlu mengisi di subtitle. Tapi kalau judulnya panjang dan kita perlu memisahkannya ada subjudul, tinggal tambahkan di sini. Misalnya studi kasus di RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang misalnya. Ini contoh saja. Tapi di artikel yang ini saya tidak menambahkan subtitle. Subtitle itu jika diperlukan. Ini sifatnya opsional ya, pilihan. Kemudian setelah mengisi ini kita mengisi abstrak. Jadi kita kembali ke artikel yang kita upload tadi, naskah kita misalnya ini. Ya. Kita kopikan ya. Kemudian kita paste di sini ya. Tempatkan di sini. Ya, abstraknya sudah ada.
pastikan sudah, jangan kopikan dengan ini apa di sini ya, dengan kata abstrak, tidak usah. Ini benar-benar hanya tulisan abstrak apa saja, ya, abstraknya saja, bukan tulisan yang abstrak yang pendek itu ya, tidak perlu. Juga di bagian ini tidak perlu ditambahkan kata kunci. Kata kunci itu punya tempatnya tersendiri. Murni hanya ini saja ya, abstrak yang satu paragraf ini saja. Oke, setelah itu kita masuk ke list of contributors. Nah, di sini kita bisa mengedit ya nama kita sendiri sebagai penulis ya. Kalau belum diedit secara baik-baik waktu mendaftar, tapi kalau sudah dibuat bagus berarti akan kelihatan seperti ini ya. Nama depan, nama belakang, email, country, negara, ya afiliasinya dengan mana saja ya. Nah, terus centang di author ya. Kemudian bagi penulis yang menjadi koresponden atau mungkin juga penulis utama, centang ya. Principal contact for editorial correspondence ya. Include. Nah, jangan Nah, setelah itu ini kan baru satu. Tambahkan pada saat submit awal itu, tambahkan penulis kedua nama siapa, ya, nama depan, nama tengah, nama belakang, sertakan emailnya, ya, country, sama seperti mengisi data-data pribadi penulis pertama tadi, afiliasi dan seterusnya. Nah, centang author, ya, atau di bagian author ini, ya, tandai di bagian author. Nah, yang penulis kedua dan dia bukan correspondence, maka tidak usah dicentang ini, principal contact ini. Ya, tergantung kesepakatan di masing-masing artikel. Penulis mana yang akan jadi koresponden, ya. Nah, kalau dia bukan koresponden, ya tidak usah dicentang, ya. Oke, klik save. Seterusnya, ya, ini akan diisi sampai ada penulis ketiga, ada penulis keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau memang ada banyak. Kalau dua, dua saja. Kalau tiga, tiga saja. Setelah itu kita masukkan keyword. Setelah nama penulis kita entry semua, keywordnya ya, atau kata kuncinya. Nah, kata kunci ini misalnya ini ya, epidemiologi. Oke, kita paste di sini, epidemiologi, koma, spasi dulu. Ya, jangan di-copy semua karena tidak bisa ya. Dia diharus satu persatu. Traffic accident ya. Paste lagi, koma, spasi. Terus yang ketiga, motorcycle drivers. Klik lagi, paste, tanda koma spasi. Nah, kalau di copy semua sekalian paste, berarti nanti tidak akan muncul seperti ini, tidak muncul terpisah seperti ini. Ya. Oke, satu-satu. Kemudian di bagian metadata ini kita juga perlu mengisi referensi. Ya, kita lihat referensi, kopikan semua referensi. Ingat kalau di MKM referensinya menggunakan Vancouver style superscript. Pengetikannya itu menggunakan aplikasi pengelola referensi seperti Mendeley atau Zotero dan sebagainya. Tapi yang penting adalah Vancouver superscript. Kemudian setelah kita copy, kita paste di sini. Ya, inilah apa namanya? Referensi yang kita pakai di dalam jurnal ini ya. Kita cek satu persatu referensinya sudah sampai, misalnya sudah oke semua. Kemudian kita klik, setelah sudah ready, sudah siap semuanya, kita klik save and continue. Nah, save and continue. Setelah itu kita diberi pilihan ini, finish submission. Ini adalah akhir dari submit kita, proses submit artikel atau upload artikel kita. Klik finish ya. Oh ya, sebelum klik finish bisa juga kalau ingin cek kembali startnya bagaimana, sudah oke gitu ya. Nah, bisa dicek lagi kembali ke sini semua, sudah metadatanya sudah oke semua ya. Kalau ingin lihat kembali ya, klik finish. Nah,
Kita klik oke, ya, sambil menunggu proses di jurnal ini. Jadi teman-teman untuk submit-nya itu ada 5 tahapan ini ya, dari start, upload submission, enter metadata, kemudian confirmation, kemudian masuk ke next step. Memang agak sedikit berproses ini ya. Setelah klik oke di finish submission itu ya. Ya, jangan buru-buru, biarkan saja dia ya sudah jadi ya. Tunggu saja prosesnya sambil dia jalan. Nah, ini sudah selesai ya, sudah submission complete ya. Nah, ini ada kita bisa lihat lagi ya, review submission kita sudah seperti apa ya. Kliknya dengan memilih ini ya, review this submission ya. Atau bisa juga return to your dashboard. Nah, ini kembali ke halaman awal yang ini tadi. Tapi coba kita cek ya, review this submission. Kita klik ini, ya sudah ada ini. Ini submission atau yang kita sudah upload ya. Nanti akan muncul di sini semua file yang kita sudah upload tadi. Baik artikel utama, manuskripnya, atau file-file tambahan seperti transkrip, hasil analisis data, atau master tabel yang berisi data keseluruhan dan sebagainya. Ya. Nah, di bagian sini nanti teman-teman yang sudah submit akan berdiskusi dengan chief editor atau editor dari jurnal. Dan akan terjadi diskusi di bagian ini, pre-review discussion. Ya. Editor atau chief editor akan membuat sebuah diskusi terkait dengan artikel yang di-submit atau yang di-upload ini. Nah, terjadi diskusi panjang di sini ya. Bagaimana artikel ini, apa ada perlu perbaikan atau perlu klarifikasi beberapa hal ya, terkait dengan template, teknis penulisan dan sebagainya ya. Nah, komunikasi itu dilakukan di sini. Nah, kalau ada file baru yang mau di hasil perbaikan, hasil komunikasi di pre-review discussion ini, itu jangan lagi di-upload melalui submission, new submission, jangan. Ya. Upload saja di bagian add discussion ini, karena ada file ya, misalnya di bagian sini ya, itu akan ada misalnya subjek yang didiskusikan itu perbaikan naskah misalnya ya. Pesannya diketik di sini, kemudian file hasil perbaikan kita itu diupload di sini, klik filenya ya, nanti diupload di sini, select. Yang mau diperbaiki itu apa, yang diupload ulang itu apa. Jadi jangan memulai dengan membuat new submission seperti di awal yang 5 tahapan itu. Kalau sudah satu kali diupload dan terjadi diskusi ada perbaikan, ya lakukan saja terus di bagian discussion ini. Setelah fix artikel itu selesai diperbaiki bersama editor, maka akan masuk ke tahap selanjutnya ya, yang disebut sebagai tahapan review ya. Nah, di bagian review ini artikel yang sudah diperbaiki mungkin sudah didiskusikan dengan editor akan dikirim ke reviewer. Reviewer ini adalah pakar yang ada di luar bukan editor ya, tapi mereka yang mereview atau menganalisis isi artikel ini dari sisi konten atau substansinya. Artikel ini bagaimana, layak tidak, dari sisi keilmuan seperti apa ya. Nah, mereka membedah artikel kita ya, melihat semuanya tulisan kita, dan proses ini dilakukan secara double blind ya. Double blind itu maksudnya author tidak mengetahui siapa reviewer.
yang mereview artikel. Nah, demikian juga reviewer tidak mengetahui ini artikel milik siapa. Karena editor akan mengirim kepada reviewer itu tanpa nama. Jadi nama-nama yang ada di depan, penulis 1, 2, korespondensi dan segala macam itu dihapus, ya, dihapus. Dan yang dikirim ke reviewer itu hanyalah murni judul bersama dengan isi artikelnya. Jadi ini prosesnya double blind. Jadi jangan ragu teman-teman, ya. Di bagian review, ya, ini tidak autor atau penulis tidak akan tahu siapa reviewer dan reviewer juga tidak akan tahu siapa penulis artikel ini. Yang tahu itu hanya editor. Jadi komunikasi antara author dengan reviewer itu dilakukan melalui editor. Jadi hanya editor yang tahu. Dua pihak reviewer dan author tidak tahu, ya. Nah, hasil dari reviewer nanti ada rekomendasi apakah menolak atau perbaikan, ya, atau ya banyak keputusannya, ya. Nanti lihat saja nanti di bagian samping sini kalau sudah memasuki tahap itu. Nah, yang mengetahui mengenai rekomendasi ini adalah editor. Editor akan menyampaikan kepada author atau penulis hasil review dari reviewer dan ya akan diminta untuk perbaiki. Dan di bagian tahapan ini pasti akan ada diskusi. Diskusinya sama dengan model seperti ini, discussion. Setelah itu dari diskusi sudah oke semuanya, ya, akan masuk ke tahapan copy editing. Ya, oke, sebelum ke tahapan copy editing, hasil dari reviewer kemudian akan diterima oleh editor. Editor nanti akan mengklik di bagian samping, ya, di bagian samping sini, apakah editor itu memberi keputusan menerima atau menolak artikel, ya. Kalau menerima dengan perbaikan atau ada revisi, ya, menerima tanpa ada revisi sama sekali karena sudah bagus misalnya, dan seterusnya. Nah, setelah selesai semua itu masuk ke tahapan copy editing. Di bagian copy editing ini adalah tahapan mengedit, ya, naskah itu mulai dari tata bahasa, ya, kemudian hal-hal yang masih ditemukan kurang atau belum pas, ya, itu didiskusikan antara editor, author dengan copy editor, ya. Jadi ada satu orang yang bertugas melakukan copy editing terhadap artikel ini, memeriksa kembali, ya. Nah, setelah selesai copy editing baru kemudian masuk ke tahap production ini, ya. Jadi semua proses di sini kalau ada perbaikan, ya, jangan lagi dibuat new submission, ya. Upload saja di bagian discussion atau di bagian revision kalau di bagian review kalau sudah ada perbaikan dan seterusnya, ya. Jangan membuat new submission, ya, new submission. Nah, itu kira-kira proses submit artikel dan juga bagaimana alur pengelolaan artikel di dalam jurnal MKM, ya. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, ya, yang akan mengupload atau membuat submission baru manuskrip atau artikelnya di jurnal MKM. Terima kasih kepada teman-teman yang sebelumnya sudah mengupload, ya, atas kepercayaannya untuk mau atau kepercayaannya untuk memilih MKM sebagai jurnal untuk mempublish artikelnya. Oke, sampai di sini saja dulu tutorial dari saya bagaimana membuat submission atau mengupload artikel di jurnal ini. Kalau ada pertanyaan nanti, ya, tinggalkan di kolom komentar atau menghubungi pengelola jurnal MKM. Ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.